Selamat datang di Kona Online bersama kami bertiga calon MBA. Ada saya Toga, nanti ada Mas Dito yang akan menjelaskan, lalu ada juga Mbak Husnul. Kali ini kami akan memberikan kuliah marketing. Dan mudah-mudahan di kuliah kali ini akan membantu kalian yang sedang bermimpi atau kepingin atau bahkan sudah memulai untuk melaksanakan bisnis jasa, karena tema kita hari ini adalah merancang dan mengelola bisnis jasa atau bahasa Inggrisnya Designing and Managing Services. Keren kan materinya? Oke, jadi pertama-tama yang harus kita ketahui kalau kita mau berbisnis jasa itu, yang pasti adalah kita harus mengetahui core of the core atau inti dari intinya. Apa inti dari intinya? Ya jasa. Kalau kalian nggak ngerti apa itu jasa, gimana mau bisnis jasa? Jadi apa itu definisi jasa? Nah, kalau menurut Kotler, definisi jasa itu adalah tindakan atau performa dari seseorang atau suatu pihak yang ditawarkan atau dapat ditawarkan kepada pihak lain. Nah, biasanya jasa ini bentuknya intangible atau tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan. Nanti bisa diperhatikan di slide-nya ya. Yang saya buat itu adalah intinya. Nah, contohnya jasa itu apa aja sih? Contohnya jasa itu ada banyak lah. Misalnya jasa konsultasi dokter, jasa pengacara, jasa akuntan, jasa psikolog. Pokoknya yang berhubungan dengan jasa tadi yang saya sebutkan di teorinya ya. Ini adalah kita harus mengetahui keistimewaan dari karakteristik jasa. Keistimewaan karakteristik jasa itu ada 4. Yang pertama, intangibility. Yang kedua itu inseparability. Yang ketiga, variability. Dan yang terakhir adalah perishability. Apa itu? Yang pertama itu intangibility. Jadi jasa itu tidak dapat kamu lihat, kamu dengar, dan kamu rasakan kayak lagu Sheila Seven ya, sebelum kamu membelinya. Jadi nggak mungkin lah kamu tahu rasanya dipijat kalau kamu nggak datang ke tukang pijat misalnya, atau kamu merasakan gimana rasanya karena gigi kamu dibersihkan kalau kamu nggak datang ke dokter gigi. Terus kalau kita mau buka atau memulai bisnis jasa, gimana dong cara marketingnya? Karena pelanggan harus datang dulu misalnya. Sebetulnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, khususnya berdasarkan teorinya Kotler di bukunya. Misalnya ya, saya contohkan kalau bisnisnya adalah bisnis hotel bintang 5. Jadi kalau teman-teman misalnya mau membuka bisnis hotel bintang 5 misalnya ya, yang pertama harus diperhatikan itu adalah place-nya. Kenapa place-nya misalnya? Place-nya ini sebagai bagian dari marketing, teman-teman harus memperhatikan bentuknya, layout-nya, ruang tunggunya, seperti apa, misalnya ambience-nya, desainnya, kamarnya. Intinya adalah yang terkait dengan desain bentuk dari tempat yang teman-teman siapkan untuk hotel bintang 5. Itu harus membentuk seperti selayaknya bintang 5 misalnya. Yang berikutnya adalah people. Nah, people ini bagian dari marketing. Kenapa? Orang-orang di dalam hotel ini harus melakukan atau harus teman-teman siapkan untuk gimana caranya dia bisa melayani dengan sepenuh hati. Misalnya dia problem solver, terutama ketika ada masalah saat check-in misalnya, atau saat check-out jangan lama, atau dan lain-lain. Yang pasti dia juga harus warm ketika ditanya, itu harus menyenangkan. Pokoknya intinya adalah memberikan kesan yang baik. Yang ketiga, equipment-nya. Jadi equipment-nya juga harus teman-teman perhatikan sebagai bagian dari marketing. Nggak mungkin dong teman-teman misalnya tidak menyediakan ketika tamunya datang ke hotel bintang 5 harus bayar cash. Nggak mungkin lah, itu kan bukan kos-kosan. Lalu misalnya kasurnya ini harus king coil misalnya. Kenapa? Karena lebih enak misalnya. Atau peralatan di toiletnya ini misalnya dia harus mereknya American Standard dan seterusnya supaya kesan luxuriousnya muncul. Itu di equipment-nya, lift-nya dan lain-lain itu harus diperhatikan juga berfungsi dengan baik. Lalu yang berikutnya adalah communication material. Communication materialnya ini juga harus diperhatikan, gimana caranya brosurnya misalnya yang teman-teman bikin ini harus tetap luxurious. Simbol-simbol di dalamnya, petunjuk di dalamnya juga menunjukkan hal-hal yang bentuknya luxurious. Atau iklan-iklan ketika di lift ini juga harus bentuknya menunjukkan luxurious sebagai bintang 5. Yang kelima itu simbol ya. Simbolnya juga harus diperhatikan, jangan sampai hotel bintang 5 tapi simbolnya jelek misalnya ya. Atau di luarnya hanya pakai banner, tidak pakai baliho, billboard yang besar misalnya. Harus menunjukkan luxuriousnya. Yang terakhir adalah harga. Nggak mungkin dong kalau teman-teman buka hotel bintang 5 harganya 150.000, nanti dikiranya malah hotel angker, kan malah serem kan.
Yang kedua, dari keistimewaan karakteristik jasa adalah insecurability, artinya tidak dapat dipisahkan. Jasa itu diproduksi dan dikonsumsi secara simultan, artinya diproduksi dan dikonsumsi saat itu juga biasanya. Seperti halnya tukang cukur, kalau teman-teman datang ke tempat cukur itu biasanya dicukur di situ dan di situ juga. Lalu gimana caranya supaya ini bisa dikonsumsi banyak? Ini biasanya bisa melakukan pelatihan supaya nanti tenaga kerjanya banyak, misalnya teman-teman punya banyak tempat cukur misalnya, atau misalnya kalau teman-teman sebagai psikiater misalnya bisa mengadakan satu seminar di satu lokasi sehingga satu orang ini bisa melayani banyak banyak konsumen sekaligus itu. Lalu berikutnya adalah variability. Variability ini apa? Jadi bisnis ini kan sangat variabel, sangat tergantung oleh siapa yang melayani. Jadi kadang satu perusahaan bisa berbeda-beda tergantung siapa yang melayani. Itu yang harus ditangani. Nah, bagaimana mengelola variability tadi? Caranya adalah ada 3 hal sebenarnya. Yang pertama itu teman-teman misalnya bisa berinvestasi yang banyak pada saat perekrutan dan dengan pelatihan. Misalnya pada saat perekrutan dan pelatihan ini teman-teman hanya merekrut teman-teman karyawan yang kualitasnya paling bagus misalnya, dan melakukan pelatihan yang sangat baik, ajarkan SOP dan lain-lain. Yang berikutnya adalah melakukan standarisasi. Standarisasi itu tadi ya, jadi teman-teman harus memberikan SOP, menyiapkan SOP, dan pastikan SOP itu harus dilakukan dengan baik dan benar sehingga standarnya sama apa yang diberikan satu orang karyawan dengan karyawan lainnya kepada konsumen. Misalnya memijit itu harus dari bawah ke atas, mulai dari jempol kaki dulu, dan seterusnya itu harus sama. Yang nomor 3 adalah monitoring. Pastikan bahwa jasa yang diterima oleh konsumen kita itu harus kita monitor. Kita telepon lagi pelanggan kita pastikan bagaimana, apakah puas atau tidak, apakah ada kendala, dan di situ kita bisa memonitor bagaimana kinerja karyawan kita juga, apakah melakukan SOP yang sudah disepakatkan atau belum. Yang keempat, karakteristik dari keistimewaan jasa ini perishability. Perishability ini artinya jasa ini tidak dapat disimpan ya. Ini berbeda mungkin dengan kalau teman-teman biasa mengelola misalnya perusahaan yang menjual barang, misalnya dia berkaitan dengan inventory, tapi jasa ini berbeda, dia tidak dapat disimpan. Itulah salah satu keunikannya. Lalu bagaimana cara mengelolanya? Ya, mengelolanya itu ada 2 hal sebetulnya intinya. Yang pertama adalah mengelola supply, dan yang kedua adalah mengelola demand. Selanjutnya adalah realitas jasa yang terbaru. Jadi teman-teman harus pahami bahwa saat ini konsumen ini merasa ekspektasi mereka ini tinggi terhadap pelayanan atau jasa yang diberikan oleh penyedia jasa kepada mereka. Dan sayangnya seringkali konsumen jasa ini merasa mereka itu kebutuhannya tidak cukup terpenuhi dan merasa kurang puas dibandingkan dengan konsumen pelanggan benda misalnya yang bersifat tangible. Lalu bagaimana cara mengelola hal tersebut? Cara mengelola hal tersebut adalah yang sekarang melalui meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Yang pertama caranya adalah melalui pemberdayaan konsumen. Jadi konsumen ini diberdayakan bagaimana caranya supaya mereka ini terhindar dari ketidakpuasan yang diakibatkan oleh pelayanan. Yang kedua adalah menyertakan konsumen sebagai partner produksi atau co-production. Jadi kita seringkali berupaya untuk meminta masukan dari konsumen tentang perbaikan pelayanan yang bisa kita lakukan dan lain-lain. Intinya adalah untuk memenuhi ekspektasi dan harapan mereka. Terakhir, selain meningkatkan hubungan dengan pelanggan, yang paling penting dan tidak kalah pentingnya adalah dengan meningkatkan hubungan dengan internal mereka. Karena internal mereka atau dalam hal ini adalah karyawan adalah penentu sukses tidaknya jasa itu didelivery kepada pelanggan. Kalau kita ingin mendelivery jasa yang baik, tentu kita harus men-treat karyawan dengan cara yang baik. Caranya bagaimana? Ya sama, puaskan karyawan seperti kita berupaya untuk memuaskan pelanggan kita. Itu adalah upaya yang bisa kita lakukan terkait dengan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Kemudian, saya Dito Megananto di sini. Saya akan membahas mengenai bagaimana perusahaan jasa dapat mencapai kesuksesan pada pemasarannya. Di sini ada 3 faktor. Dan dapat kita lihat pada diagram, ada faktor internal marketing,
external marketing, dan interactive marketing. Yang pertama dalam hal ini adalah terkait external marketing, yaitu bagaimana perusahaan dapat merancang dan melakukan promosi yang efektif sesuai dengan target pasar yang dituju. Kemudian, perusahaan dapat menentukan harga yang dapat bersaing dengan kompetitor, serta bagaimana perusahaan merancang saluran distribusi yang efektif dan efisien. Kemudian faktor yang kedua, yaitu terkait internal marketing, di mana perusahaan dalam hal ini harus memberi pelatihan dan pengembangan kepada karyawan, serta memberikan motivasi seperti bonus kepada karyawan dan memberikan support kepada karyawan. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Kedua faktor tersebut akan merujuk atau berdampak kepada interaktif marketing, di mana external marketing akan mendatangkan pelanggan dan internal marketing akan menghasilkan kualitas dan kinerja karyawan yang baik. Sehingga ketika pelanggan yang datang, karyawan tersebut akan memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan pelanggan tersebut. Hal ini tentunya akan meningkatkan kepuasan pelanggan, sehingga pelanggan akan semakin loyal terhadap perusahaan. Kemudian, pembahasan selanjutnya yaitu terkait bagaimana perusahaan dapat menerapkan praktek terbaik dan dari perusahaan layanan tertinggi. Di sini ada 6 faktor. Yang pertama, yaitu adalah konsep strategi. Pada konsep ini, seorang atasan harus membuat perencanaan seperti bagaimana dia menerapkan SOP, menentukan tingkat keuntungan, memantau sistem, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah terkait top management. Dalam hal ini, atasan harus memiliki komitmen atas perencanaan yang telah direncanakan agar dapat diimplementasikan dengan baik. Tentunya, hal ini dapat merujuk dari persetujuan top management. Faktor yang ketiga adalah bagaimana perusahaan dapat membuat dan menerapkan SOP, sehingga karyawan bekerja yang sesuai dengan SOP yang ada. Yang diharapkan dari SOP tersebut adalah hasil pekerjaan sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan. Faktor yang keempat yaitu tingkat keuntungan, di mana hal ini perusahaan harus menetapkan bagaimana caranya agar mengelola biaya yang ada. Seperti jika biaya yang dikeluarkan akan diturunkan atau dipangkas. Apakah hal ini akan berdampak pada pemberian layanan yang ada? Jika pemberian layanan semakin buruk, maka biaya yang dikeluarkan harus dinaikkan. Hal tersebut untuk meningkatkan layanan yang ada. Namun, harga yang diberikan ke konsumen perlu ditingkatkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kemudian yang kelima, yaitu memantau sistem. Dalam hal ini, seorang atasan perlu melakukan dan pengawasan terhadap sistem-sistem atau strategi yang telah diterapkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir, yaitu keluhan dan ketidakpastian pelanggan, di mana perusahaan tersebut harus memperbaiki pelayanan atau strategi yang diterapkan, yang mengacu dari kritik dan saran yang diberikan oleh pelanggan kepada perusahaan. Hal ini perlu dilakukan, yaitu untuk meningkatkan layanan yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumennya, sehingga konsumen menjadi semakin puas dan pasti akan semakin loyal. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bagaimana caranya kita dapat membedakan layanan terkait perusahaan jasa. Yang pertama, yaitu pemberian layanan secara primer dan sekunder. Pilihan layanan primer dan sekunder, pemasar dapat membedakan penawaran layanan mereka dalam banyak hal, melalui orang-orang dan proses yang memberi nilai tambah. Apa yang pelanggan harapkan disebut paket layanan primer. Penyedia dapat menambahkan fitur layanan sekunder ke paket-paket tersebut. Dalam industri hotel, berbagai jaringan telah memperkenalkan fitur layanan sekunder, seperti barang dagangan untuk dijual, dan atau sarapan prasmanan gratis dan program loyalitas. Berinovasi dengan layanan inovasi adalah penting dalam pelayanan seperti industri apapun. Di sisi lain, perusahaan perlu melakukan inovasi dengan layanan, seperti travel online misalnya. Yaitu di sini ada Expedia dan Traveloka. Mereka menawarkan banyak hal kepada pelanggan, adalah kesempatan mudah untuk memesan perjalanan dengan harga dan diskon secara online. Kemudian yang kedua adalah klinik kesehatan retail. Salah satu wilayah yang paling sulit di mana untuk berinovasi adalah perawatan kesehatan. Tetapi sementara ini sistem perawatan kesehatan dirancang untuk mengobati sejumlah kasus kecil yang kompleks. Klinik kesehatan retail
mengatasi sejumlah besar kasus-kasus yang sederhana. Contohnya jika di Indonesia di sini yang paling banyak diminati oleh para pelanggan yaitu adalah Halodoc. Kemudian yang ketiga yaitu penerbangan swasta yang sekarang mereka telah menyediakan untuk semua konsumen dari segala kalangan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai mengelola kualitas jasa. Yang pertama, tentang bagaimana perusahaan dapat mengelola harapan konsumen. Pada diagram Service Quality Model, perusahaan harus memperhatikan fase-fase tertentu yang berpotensi muncul permasalahan atau kesenjangan, yaitu gap pertama adalah kesenjangan antara ekspektasi konsumen dengan persepsi manajemen. Manajemen terkadang salah mempersepsikan apa yang sebenarnya diinginkan oleh konsumen. Kemudian gap kedua yaitu kesenjangan antara persepsi manajemen dengan spesifikasi atau standar jasa yang ditentukan. Kemudian gap ketiga yaitu kesenjangan antara spesifikasi atau standar jasa dengan delivery jasa itu sendiri. Kemudian gap keempat adalah kesenjangan antara delivery jasa dengan faktor eksternal, seperti contohnya iklan. Dalam hal ini, iklan seringkali mempengaruhi ekspektasi konsumen terhadap jasa yang akan mereka terima. Kemudian gap kelima, yaitu kesenjangan antara persepsi layanan atau jasa yang diterima dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Manajemen harus memperhatikan kelima gap tersebut, sehingga nantinya dapat memberikan layanan atau jasa yang berkualitas. Selanjutnya tentang atribut service quality atau faktor-faktor yang menjadi penentu kualitas jasa. Yang pertama adalah reliabilitas, yaitu kemampuan untuk dapat memberikan jasa atau layanan secara handal dan akurat sesuai dengan apa yang dijanjikan. Yang kedua adalah responsivitas, yaitu kesediaan untuk dapat melayani dan membantu konsumen secara cepat. Kemudian yang ketiga adalah jaminan, yaitu tentang bagaimana perusahaan dapat menumbuhkan kepercayaan konsumennya. Kemudian yang keempat adalah empati, itu tentang bagaimana perusahaan dapat melayani atau memberikan perhatian kepada konsumennya. Kemudian yang kelima adalah wujud atau tangibilitas dari fasilitas-fasilitas yang produsen atau perusahaan punya untuk dapat merepresentasikan bagaimana kualitas jasa yang akan mereka berikan. Selanjutnya adalah penggunaan self-service technology. Saat ini banyak perusahaan yang beralih menggunakan self-service technology untuk dapat memberikan jasa pelayanan kepada konsumennya karena memiliki berbagai manfaat, seperti transaksi yang dilakukan dapat lebih akurat, lebih nyaman, lebih cepat, dan juga dapat menghemat biaya karena sistem yang digunakan sudah lebih terintegrasi sehingga prosesnya akan lebih singkat dan lebih cepat. Pembahasan selanjutnya mengenai mengelola jasa pendukung produk. Yang harus diperhatikan pada industri jasa ini adalah pada perusahaan yang berbasis produk, mereka tetap harus menyertakan layanan atau jasa pada setiap produk yang mereka hasilkan. Perusahaan harus mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan konsumen. Pada pembelian produk, konsumen seringkali mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan life cycle cost seperti biaya pembelian produk, biaya service and maintenance, dan salvage value. Kemudian konsumen umumnya memiliki 3 kekhawatiran terkait dengan life cycle cost tersebut, seperti keandalan atau frekuensi kegagalan dari produk yang dibeli. Kemudian yang kedua adalah downtime atau waktu henti ketika produk tersebut sedang dilakukan perbaikan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan perawatan rutin. Kemudian mengenai strategi jasa purna jual, perusahaan yang berbasis pada produk tetap harus memperhatikan layanan meskipun produk mereka telah sampai di tangan konsumen. Dari sisi customer service evolution, perusahaan biasanya memiliki departemen service dan maintenance sendiri. Tetapi untuk alasan efektivitas biaya dan juga waktu, seringkali perusahaan mengalihkan service dan maintenance-nya kepada dealer atau distributor resmi yang bekerja sama dengan mereka. Kemudian dari sisi customer service imperatif, ini berkaitan dengan strategi yang diterapkan oleh perusahaan agar tetap mendapatkan keuntungan dari part-part suatu produk mereka di luar jasa atau layanan yang dijanjikan. Nah, sekian penjelasan dari kami mengenai merancang dan mengelola jasa. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.